beberapa sebelum kita memulai memain sape, perlu diketahui bahwa kita harus menyetel sesuai dengan keinginan kita, setelan yang kita inginkan. Kalau dalam posisi seperti ini balas dan ini belum sempurna, nah mestinya harus di setel dengan sempurna. Senar bawah dan senar kedua itu nadanya sama. Ada kata kita ambil patokan dari senar kedua. Senar pertama di bawah harus mengikuti senar kedua. Oke, karena fretnya sudah terletak dengan baik, otomatis kita harus mencari bagaimana kita mencari setelan senar paling atas. Nah, ini tidak baik dan tidak sempurna. Dan bagaimana cara mencari senar di atas adalah dengan patokan. Kalau steman, jika kita mau menggunakan dengan nada yang ada stem senar 1 dan senar 2 ini baku, kemudian kita mencari steman untuk senar atas, kita harus mencarinya melalui stem dasar dari senar pertama. Senar pertama ini anggap ini do, gak ada re, ini langsung mi, do re mi fa sol. Nah, senar paling atas harus mengikuti sol. Ya, sudah mulai. Nah, ini dia. Sehingga kedengarannya merdu. Kemudian ada senar nomor 3 dari bawah. Ini kita tentukan dengan sendiri. Ini sengaja kita ambil dari nada. Kalau ini tadi sol, do re mi fa sol, do re mi. Nah, mi. Ini kita ambil nada senar 3. Nadanya kita ambil dari mi tertinggi, dari mi tinggi dari senar bawah. Nah, jika dimainkan secara bersamaan, maka suaranya akan sol mi do, sol mi do, tapi mi tinggi, sol mi do. Artinya dengan demikian steman yang ada adalah sol mi do, mi tinggi, do rendah, sol rendah. Oke, kemudian kalau tadi kita mengenal bagaimana cara menyetem sape, sekarang kita akan menelusuri satu persatu peralatan dari sape, artinya alat pendukung sape. Sebelumnya saya harus mengatakan bahwa jika di tempat umum kita mengenal bahwa ini adalah senar, tapi dalam bahasa suku Dayak Kayannya adalah ting. Ini ting namanya. Ini ting, yang ini ting. Kemudian jika di dalam bahasa umum kita mengenal tangga nada ini dalam sebutan fret, dalam bahasa Kayannya adalah lasar. Ini lasar. Nah, ini lasar namanya. Nah, bagian-bagian lain di sape ini, misalnya kita melihat ini hanya ini ada namanya, misalnya ini disebut dengan latar. Permukaan bagian atas ini disebut latar. Ya, ini disebut latar. Kemudian ini juga, bagian ini juga adalah lasar.
untuk menahan supaya ada keseimbangan nada yang jelas. Nah, kemudian untuk penyeteman ini udah modern. Nah, kalau kita mengambil yang betul-betul tradisi, ini mesti dari kayu kupingnya ini disebut dengan utah. Ini utah. Nah, kemudian ini bagian ini disebut dengan keran, leher. Keran dalam bahasa Kayan, leher. Kemudian bagian ini disebut dengan laib. Ini laib. Nah, ini adalah kepala yang bermotif, menambah semarak keindahan. Ini disebut dengan kuhung, ya. Kuhung. Nah, motif yang digunakan untuk kepala ini tidak terlepas dari motif yang makhluk yang perkasa. Ada anjing misalnya, kemudian yang mulia misalnya ada burung enggang biasa di sini, ya. Anjing dalam bentuk motif dan burung enggang dalam bentuk motif di sini mestinya. Kenapa? Karena sampai diyakini ketika dia mentas di mana-mana main, artinya dia dimainkan, dia punya roh yang sangat luar biasa yang bisa membangkitkan semangat seorang penari dan pemusik tentunya. Nah, ini bagian-bagian yang terpenting yang tidak boleh dilupakan di dalam sampai. Nah, kemudian motif biasanya adalah motif tepi sampai ke bagian ini abut bahasanya. Ini abut latar, bagian abut pantat. Nah, motif yang digunakan juga motif-motif yang harus menggambarkan binatang-binatang yang perkasa, yang bisa mengambil semangat orang lain. Itu dalam mitologinya. Kalau kita pelajari satu persatu. Nah, ini kenapa harus ada penekanan di sini, ada paku di sini? Karena nada senar atas ini adalah nada yang paling tertinggi. Untuk memudahkan penyeteman, maka dipasang di sini. Jadi tidak ada tempat lain. Ini rendah nggak masalah, karena ini di sini. Sama hal dengan yang di sini. Yang di sini. Oke. Dalam perkembangan sampai bisa menggunakan spool, listrik. Kita menggunakan spool untuk membantu pengeras suara. Nah, kemudian bahan fret ini dari apa? Apa bahannya? Pada kebiasaannya adalah ini menggunakan rotan bulat dibelah. Kenapa tidak menggunakan kayu misalnya? Diperhatikan baik-baik. Permukaan rotan ini adalah tidak rata. Ini tidak rata. Dia agak melengkung. Apa tujuannya? Supaya senar menyentuh pada fret ini, dia tidak secara keseluruhan menyentuh. Dengan demikian hasil yang dikeluarkan oleh dari penekanan fret itu akan utuh, bulat. Apa alat yang digunakan untuk menempelkan fret ini? Saya lepas. Ini disebut dalam bahasa umumnya adalah kelulut, dalam bahasa kayaannya adalah layut. Nah, ini dia. Nah, kita tidak menggunakan lem atau apa sejenis itu, karena kalau layut adalah elastis, dia bisa dilepas, dipasang. Nah, kenapa demikian? Fret adalah tidak permanen. Tidak selalu permanen, karena setiap pola permainan dia akan berubah-ubah. Nah, ini adalah fret dengan peletakan yang normal, yang biasa. Dengan lagu yang dimainkan juga adalah lagu-lagu yang tidak terlalu rumit. Tidak, ini lagu-lagu yang gampang penggunaannya, sama dengan steman yang ada. Ya, ada beberapa buah lagu yang bisa dihasilkan dari peletakan fret dan nada yang ada ini. Ada banyak. Dan itu tergantung dengan jenis tarian yang dibawakan. Nah, di dalam istilah suku Dayak Kayan ada yang disebut dengan
dap karang, artinya lain musik, lain tarian, dan itu tidak masuk dalam rumusan seni musik dan seni tari suku Dayak Kayan. Nah, musik harus menggambarkan tarian, dan tarian harus menggambarkan musik, dan tidak sembarangan. Karena itu mengganggu, karena itu ada hubungan dengan birama, kemudian gerak dari tarian yang dibawa. Itu sebabnya. Andai kata kalau kita bicara kalau kita membahas tentang musik misalnya adalah tarian ngayau atau tarian serang, pada umumnya suku Dayak Kayan Group, Kayanik, itu menggunakan jenis musik yang disebut dengan Umak Timai. Nah, perlu saya garis bawahi bahwa musik Umak Timai ini, judul musiknya adalah Umak Timai ini tadi, diambil dari nama sebuah komunitas suku Dayak Kayan Kenyah, itu Kenyah Umak Timai di Sarawak, Malaysia sana, dan diambil nama Umak Timai. Umak Timai pada sejarah mengatakan bahwa mereka adalah suku Kenyah yang paling berani dalam hal ngayau-mengayau zaman dulu. Maka atas kehebatan mereka ngayau-mengayau itu, maka disebutlah musik ini disebut musik Umak Timai. Lagunya kira-kira seperti ini. Ya, bagaimana kalau orang belum pernah memainkan sape, atau dia adalah pemain sape pemula, pernah melihat, pernah menyentuh, tapi tidak tahu bagaimana cara bermain? Saran saya demikian. Hendaknya orang tersebut harus menguasai teknik awal. Saya membagi beberapa teknik. Teknik awal adalah mulai belajar memetik saja. Perhatikan. Ini satu kali petikan. Kemudian petikan berikutnya, petikan balasan. Semakin cepat dia karena itu jari jempol atau untuk pemetiknya dia harus cepat. Kemudian yang kedua adalah jari sebelah kiri. Tangan sebelah kiri dengan jari telunjuk, tengah, jari manis, dan kelingking harus kuasai. Perhatikan. Kalau tadi kita belajar memetik, sekarang kita belajar menekan lasar. Perhatikan, bisa gunakan telunjuk. Ini baru telunjuk. Sekarang bantu dengan jari tengah. Kemudian sekarang bantu dengan jari manis. Kalau jari manis tidak sampai, gunakan kelingking. Letakkan jari persis di samping lasar. Perhatikan. Tidak di atas lasar, maka suaranya akan tidak terlalu bulat, tapi di samping. Nah ya, kemudian setelah kita mengenal, bisa menekan dengan baik, menekan ting pada lasar dengan baik, sekarang kita mulai mengenal sinkronisasi antara jari yang memetik dengan jari yang menekan lasar. Kemudian gunakan di dalam sape kita harus banyak menguasai kait.
dot permisi atau kait. Dalam bahasa lain adalah klot. Orang kaya selalu mengatakan itu klot. Klot adalah seperti ini. Tahan telunjuk pada lasar 1, kemudian jari tengah letakkan di lasar pada kedua. Petik bawah, kemudian tarik jari tengah, tahan. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan bagaimana kelincahan jari, sebelumnya harus pelajari jari kiri dengan kaitan dengan ting dan hubungan dengan jari yang memetik adalah sebagai berikut. Ini adalah dasar. Petik, tahan. Ini kuasai. Yang kedua adalah petik, tahan senar, tahan ting di lasar, petik, angkat, tahan. Nah, sekali petik tidak ada bunyinya. Petik, angkat, tahan, jari itu tunjuk. Kalau tadi adalah hanya petik biasa, tapi yang ini adalah petik, angkat, jari telunjuk, tahan. Petik sekali saja. Kemudian baru kita masuk ke kait tadi, klot tadi. Kita mengambil nada mi. Seperti ini. Klot, buat klotnya. Ini baru satu, ada dua nada yang muncul dari ini. Do, re, mi. Hampir do, re, mi, fa. Hampir fa muncul, tapi kecil sekali fa-nya. Bayang, dengar. Mi fa, tapi fa tidak terlalu besar. Jatuh jelas. Ya. Oh. Tadi dengan satu jari. Sekarang kita akan memainkan dengan 3 nada. Dalam sekali petik 3 nada keluar. Do, re, mi, fa, sol ya. Setelah dari sol, fa, mi, kita dari mi, fa, sol. Ya, itu harus dikuasai. Dengan demikian, kalau kita sudah menguasai teknik dasar permainan, maka kita gampang memainkan musik lagu dak. Misalnya kita ambil dak dasar Isak Pako atau Tubun Situn.
menguasai bagaimana cara menekan lasar, kemudian bagaimana cara memetik, kemudian bagaimana cara pola permainan, maka kita akan gampang menguasai semua jenis dahak. Ini adalah kalau orang pemula wajib menguasai teknik dasar tadi, kemudian masuk pada satu jenis dahak. Saya anjurkan adalah kuasai jenis dahak yang saya sebut tadi adalah tubun situn atau isak pakok yang seperti tadi. Kita tadi membahas tentang bagaimana penyetelan dan seterusnya. Kemudian kita masuk pada pola permainan lagu, jenis lagu atau bahasa kayaan disebut dengan dahak. Nah, ini adalah dahak Uma Timai tadi yang saya sampaikan. Dahak Uma Timai ini formulasi lasar ini adalah seperti ini yang bagian atasnya. Kemudian bagaimana memulainya? Selain ada nganak itu melodi, nganak. Ada orang yang bagian nganak, ada disebut dengan nyibak. Dalam bahasa lainnya adalah bisa dibilang dengan ritme. Nah, nyibak atau hibaknya adalah seperti ini. Nah, ini hibaknya. Nah, kemudian kita memulai dengan nganaknya. Kalau kita memulai nyibak dari sini, kita mulai nganak dari sini. Oke. Dahak Uma Timai ini dia hanya menggunakan fret sampai di sini, menggunakan nada sampai di sini. Yang terakhir ada terakhir.
Mi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Sampai si. Ini sampai si. Itu mati mai. Ya, kalau tadi dengan kita dengan normal, sekarang kita akan merubah laser dan merubah setelan dengan lagu yang berbeda, dengan dark yang berbeda. Ini adalah normal. Sekarang kita rubah dengan dark yang ini adalah setelan normal dengan tangga nada dengan laser yang normal pula. Dan sekarang kita akan merubah setelan ini dan merubah laser dengan dark yang berbeda, lagu yang berbeda. Ini adalah lagu dark yang disebut dengan dark paron. Ini adalah normal, posisi normal. Sekarang kita rubah. Senar 1 dan 2 tetap 1, 2 dari bawah. Ting 1, ting 2, ting G, ting 2 dalam bahasa kayaan G, 1, 2, 2. Tetap. Kemudian yang atas ini harus mengikuti dark paron. Ini adalah ting atasnya, nada atasnya adalah fa. Sudah masuk. Bagaimana dengan lasernya? Laser juga berubah. 1, 2, 3, 4. Mi, fa, sol, la tetap. Sekarang kita lihat. Do tidak ada. Do, re, mi. Bukan mi. Dia harus berubah ke sini. Geser. Ini digeser. Dari sini pindah ke sini. Ya. Dia mengambil re tinggi. Fa tinggi. Tinggal 2. Inilah alasan kenapa laser tidak boleh permanen. Inilah seninya sampai. Sedikit agak repot. Yang senar ini hanya variasi saja. Kita bisa ambil. Dia variasi ini harus diikuti do.
pola permainan Dak Paron dengan birama yang berbeda.